Oke, sambil kita menunggu mentor kita gabung sore hari ini, kebetulan kita udah mulai dijahit nih, Skillers. Kita lagi dijahit Jagungan Hits, dimana ini kita bakal ngobrol banyak banget barengan mentor yang ada di Kelaspedia. Dan kebetulan sore hari ini kita bakal ngobrol bareng Gus Are, salah satu mentor yang mana dia ini ngajar di belajar mengaji online. Nah, lo dari yang kemarin-kemarin kayaknya mau ngaji kok izin ya. Kayak aku telat ya. Mungkin kamu banyak-banyak apa ya, kayak pengen ngaji tapi tuh kayak malu-malu kalau misalnya harus datang ke TPA gitu kan. Barengannya kok kecil-kecil, anak-anak tetangga. Nah, mungkin kamu adalah orang yang pas banget untuk bisa gabung di belajar mengaji online di Kelaspedia. Kamu bisa langsung klik link info dan pendaftarannya di Instagram kita di @kelaspedia_indonesia, ataupun kamu juga bisa langsung nih meluncur di @katalog.kelaspedia. Dan di Jagungan Hits ini bakal berlangsung setiap minggu. Di tiap minggunya nanti kita bakal ngobrol barengan mentor yang berbeda-beda juga, dan nanti kita bakal korek-korek banyak banget. Dan sekarang kita bakal mencoba mengajak Gus Are. Gus, apa kabar ya? Ini di mana ya? Sebentar, kita coba. Mari kita undang untuk live bersama kita sore hari ini. Halo, ada Pak Wu. Sepertinya belum ini ya. Oke, jadi sambil kita nungguin Gus Are sore hari ini, kita ngomongin sedikit soal Kelaspedia nih, Skillers ya. Kelaspedia ini adalah kelas online, dimana kamu juga pastinya kalau kelasnya online, belajarnya juga online kan ya. Nah, di sini kamu bisa pilih kelas-kelasnya sesuai dengan kemampuan kamu, terus juga bakat kamu, minat kamu. Jadi ini benar-benar kamu untuk pilih kelasnya bisa sangat menyesuaikan sekali ya dengan apa yang pengen kamu pilih. Dan banyak sih yang bisa kamu pilih di Kelaspedia. Itu ada kelas mengaji online, ada belajar mengaji online, kemudian ada kelas, nanti juga bakal ada sedikit bocoran ya buat kamu ya, ada kelas membatik. Terus juga yang sedang berlangsung, kalau misalnya kamu adalah penggemar joget, di kita itu ada yang namanya joget K-pop, terus joget hip hop. Daripada ya kamu salah gerakan, kita kan tuh kan ya namanya denger musik ya, auto joget itu adalah satu hal yang biasa. Cuman kalau misalnya jogetnya sembarangan, yang ada kalau enggak encok ya kecatit opsinya itu, atau mungkin kamu bisa salah urat nantinya, itu kan malah serem ya. Pengennya terlihat keren tapi malah nyusahin diri sendiri, jangan sampai. Nah, di kelas joget yang ada di Kelaspedia itu benar-benar kamu diajarin step by stepnya dari dasar banget, dan itu nanti materinya benar-benar kamu bisa mempraktekannya dengan mudah, karena emang step by stepnya tuh kamu bakal diajarin pelan-pelan dulu, terus baru nanti speednya ditambah kayak gitu. Jadi nggak langsung terus kamu langsung pecicilan gitu, enggak. Jadi tenang aja ya. Terus selain itu, di kita juga ada kelas aksara Jawa nih. Jadi yang mungkin punya problematika nulis Jawa, nulis aksara Jawa, tapi itu selalu kebingungan di mana harus naruh pasangan yang pas, sandangannya juga ini yang benar taruhnya di mana, karena ketika itu salah penempatan itu artinya ternyata juga beda ya. Karena kita sempat nyoba gitu kan nulis, terus kebetulan kan ada teman yang bisa gitu kan. Nah, itu pas aku kirimin ke dia, ini aku nanyain kan, ini bener gak sih? Ini salah, ini nggak bisa dibaca. Oke, baik. Nah, daripada kamu salah kaprah, mendingan langsung gabung di kelasnya. Dan kebetulan di kita itu ada kelas aksara Jawa dasar, terus kemudian ada kelas aksara Jawa menengah juga.
kelas berikutnya yang ada di Kelaspedia itu ada yang namanya kelas vokal. Kelas vokal di kita itu ada kelas vokal dasar, ada kelas vokal lanjut. Jadi ini benar-benar kamu diajarin caranya nyetem pita suara biar nggak belibet terus tiba-tiba gatel ya. Hai, ada magiccoaster.id sudah bergabung di sore hari ini. Mari kita lihat apakah Gus Arek sudah mengonlinekan dirinya, karena kita akan segera menginvite ya. Oke, dah sambil menunggu Gus Arek nih, kayaknya saya nih mau ngajakin Bayu untuk online kali ya. Apa kabar? Ada juga Mas Bernard. Nah, ini kebetulan ada calon korban kita selanjutnya ya, tapi di acara Skillers Talk. Jadi di Kelaspedia sini sendiri kita punya 2 hajatan nih, kanca muda ke bawah saya. Jadi kita punya 2 hajatan nih Skillers ya. Jadi yang pertama itu ada Skillers Talk. Kita nanti bakal randomly mengajak orang-orang untuk bisa entah itu influencer ataupun mungkin orang-orang yang cukup terkenal, bisa dibilang public figure gitu kan, apalagi di Jogja. Itu nanti kita ajak buat ngobrol-ngobrol, berbagi pengalamannya, bagaimana sih dia bisa akhirnya sukses, terus akhirnya bisa mendapatkan satu penghasilan yang luar biasa dari suatu hal yang dia tekuni gitu kan. Dan satu lagi acaranya dari Kelaspedia sendiri itu ada Jahit Jagongan Hits. Nah, ini yang hari ini nih Skillers ya. Yang hari ini di Jagongan Hits kita bakal ngobrol barengan mentor-mentor yang ada di Kelaspedia. Tapi ini ngomong-ngomong, Gus Arek mana ya? Oke, mari kita masih menunggu untuk segera bergabung dengan kita di sore hari ini. Mari kita iya, kalau misalnya kamu mungkin, nah sore hari ini kita bakal membahas kurang lebih adalah, karena kita sama Gus Arek pastinya kita ngebahas tentang mengaji nih. Mungkin nih ya, ini cukup menarik nih. Kamu ada beberapa pertanyaan seputar mengaji, Iqra dan sebagainya itu kan kadang-kadang tuh kan, apalagi soal membacanya ya, yang kadang-kadang kita rancu, yang seharusnya dibaca panjang, kadang tuh kita ngebacanya pendek, dan hal-hal seperti itu yang mungkin kamu pengen tanyain ya Skillers, boleh langsung aja kamu gabung di Jagongan Hits sore hari ini sambil kita nunggu Gus Arek. Sepertinya belum online, makanya kita coba untuk kita kumpulin dulu pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kita sambil nunggu Gus Areknya bergabung, kita ajak kamu untuk ngumpulin pertanyaan dulu nih. Jadi ketika Gus Arek akhirnya bisa online, kita bakal langsung jawab pertanyaannya. Kita ngobrolin soal ngaji nih sore hari ini. Ngobrolin soal ngaji. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan langsung aja. Ini ada lagi yang udah gabung di Jagongan Hits sore hari ini. Ada Sirenia V6. Bener kan ya bacanya ya? Oke. Langsung aja nih. Tapi ngomong-ngomong, sekalian juga nih, mungkin kamu punya pengalaman gitu kan Skillers ya, punya pengalaman seputar mengaji, yang mungkin dulu kamu pernah ngaji terus akhirnya nggak bisa lanjut karena mungkin keterbatasan waktu dan segala macamnya. Kamu bisa share nih, kamu terakhir belajarnya tuh dari apa, dan mungkin sempat di waktu itu tuh kamu kayak ada yang masih mengganjal dalam pikiran dan hatimu dan sanubarimu. Boleh langsung ditanyain ya. Dan kebetulan kalau misalnya kamu pengen ngelanjutin dulu yang sempat terputus ya mengajinya di Kelaspedia, kebetulan kita lagi dan udah berjalan dan masih berjalan, kamu bisa langsung gabung di belajar mengaji online ya. Jadi kita masih
Jadi kita masih menunggu Gus Are. Mungkin lagi ini sih, mungkin abis sholat, jadi masih prepare. Jadi kita tungguin aja sambil nungguin Gus Are. Sekali lagi kita ngobrol-ngobrol dulu soal pengalaman kamu nih tentang ngaji nih, Skillers ya. Boleh di-share di sini juga sekalian kalau misalnya ada pertanyaan, kamu bisa langsung gabung di kita ya di @kelaspedia Indonesia, atau sambil kamu menentukan dan meneguhkan hati beserta pikiran, karena dari kemarin tuh kamu mungkin cukup excited untuk bergabung di Kelaspedia, makanya buruan, karena kebetulan sampai tanggal 31 nanti kita itu juga lagi ada promo nih. Kita lagi ada promo yang namanya buy one get one. Jadi ketika kamu daftar di Kelaspedia, di kelas yang sesuai dengan minat kamu itu, kamu udah pilih, kamu udah registrasi, kamu udah bayar. Nah, itu nanti kamu bisa dapetin free kelas. Free, gratis. Jadi kamu bisa pilih. Jadi kamu udah pilih si kelas itu, kamu dapat satu kelas lagi gratis yang bisa kamu pilih juga. Mungkin kamu dari kemarin pengen ikut kelas aksara Jawa sama kelas vokal, kayaknya menarik nih. Nah, pas banget, kita lagi ada promo sekali lagi buy one get one. Ini berlangsung dari tanggal 25 Januari kemarin sampai nanti periode promonya adalah di tanggal 31 Januari 2021 ya. Oke, gabung sore hari ini. Kok ya sebentar, ini mari kita invite. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Maaf nggak pakai Waduh, medis ini, Mbak. siap Oke. siap. Siap. Alhamdulillah. Ini tadi aku sudah nggak tahu mau ngomong apa lagi loh. Saya mau ngajari ngaji juga nggak capable soalnya. Nggih, Mbak, siap. Aku wes meh Terus, bali loh iki mau Gus. iya, Mbak, Jadi ngapunten. sore hari ini udah bergabung sama kita ada Gus Are nih. Ayo Nggih. kenalan dulu dong. Nggih, Nama nama saya Ari Dinahat, biasa dipanggil Arek. Gitu, eh, Mbak. Terus saya bergabung di Kelaspedia udah sekitar 3 bulan lah. Itu udah oke. mulai gabung. Terus saya sudah mulai berbagi ilmu, bukan mengajari ngaji atau jadi mentor, tapi saling share ilmu gitu. Itu Oke. saya udah 2 tahun gitu, Mbak. Mhm. Gus, jadi begini Gus. Ini aku manggilnya Gus, Mas Arek atau apa nih enaknya nih? Monggo bebas, Arek. Boleh, Bebas. boleh, Mas, boleh, monggo. Bebas, Mbak Mas saya. Arek gitu ya. Nggih. Kita kan 11-12 ya umurnya. Oke. Nama Oke. aku tadi. Nggih, oke, monggo bebas. Jadi gini Gus, enak Gus juga enak sih, enak kabeh. Yang penting gini, mengaji ini kan adalah suatu hal yang apa ya, kadang-kadang kalau aku secara personal gitu kan, ngaji ki pengen, Nggih. cuman kadang-kadang tengah jalan ki protol, Oh iya, oke. intinya kurang kuat gitu kan. Nggih. Nah, ini dari seorang Gus Are ini ada nggak sih eh, tips-tipsnya biar seseorang itu, teman-teman yang juga sekarang ini ada Hanung Destan. Wah, Oke. ini yang katanya ngefans sama Gus Are loh ini. Nggih. Itu idolaku juga, Mbak, itu, Mbak, sebenarnya. Wah, siap. Belakang pukul ini. Nggih. Jadi gini, Jadi Mbak. tipsnya Oke. untuk biar seseorang itu punya apa ya, kayak semacam trigger atau penyemangat ketika dia mau mulai untuk belajar ngaji ini. Oke. Oke, Mbak. Jadi boleh saya jawab ya, Mbak. Jadi pertama itu yang saya pikirin itu yang pertama tetap sebuah niat, Mbak. Di orang itu harus Hmm. punya niat apapun, itu nggak cuma ngaji ya, Mbak. Kayak niat kerja, niat apapun itu kita harus punya. Yang pertama niat untuk kita berbenah. Contoh, biasanya orang berkendala, aku tuh kalau ngaji itu mesti nggak bisa, ini harus mulai dari awal. Terus yang kedua, dia punya rasa malu. Terus karena Hmm. aku masa mulai dari awal lagi sih, Mbak, Mas. Nah, itu contoh kayak gini, Mbak. Orang belajar huruf A, B, C, D. Itu sama kayak huruf alif, ba, tak gitu, Mbak. Nah, Hmm. orang yang biasanya itu menyerah,
itu ya juga ntar juga nggak bisa baca kan Mbak, kayak apa APA itu juga nggak bisa kan Mbak, sama di alif ba ta itu cuma perbedaannya kita harus sering-sering mengolah sendiri. Contoh ketika kita habis ngaji, yuk aku niat pengen menambah ilmu sedikit aja. Intinya itu yang penting konsisten sama istiqomah, Mbak. Ketika kita ingin bisa ngaji, gitu. Nggak ada yang sama, Mbak. Seperti kayak alfabet kok bahasa Arab itu. Cuma kalau membacanya itu cuma kita harus konsisten, intinya gitu, Mbak. Jadi yang pertama kita harus punya niat, yang kedua kita harus istiqomah. Istiqomah itu konsisten, Mbak. Jadi harus konsisten, terus tetap diulang. Kalau di dalam ngaji itu ada namanya deres, Mbak. Deres atau mengulangi yang kita mau ngaji gitu loh, Mbak. Contoh kayak hurufnya alif itu berdiri, berarti harus kalau berdiri kayak tiang itu huruf alif. Huruf kayak U tapi ada titiknya bisa ba. U ada titiknya 3 data gitu Mbak. Cuma seperti itu sih Mbak sebenarnya. Oke. Nah, gitu. Ini katanya Mas Hanung Destan sing ngomong Mas dengan goyang-goyang bangkunya. Gak pede soalnya Mas Hanung gak pede. Waduh, enggak. Terus istiqomah ya. Ini tuh kayaknya lebih gampang diucapkan daripada dikerjakan ini sepertinya ya. Bener, nah, Mbak. Kalau dari pengalaman Gus Arek sendiri, ini kan dulu sempat mondok, terus akhirnya sekarang berkesempatan untuk bisa berbagi dengan skiller semuanya. Nah, ini pengalaman dari perjalanan seorang Gus Arek sampai akhirnya bisa berbagi dengan teman-teman itu seperti apa? Jadi gini Mbak, dulu saya mondok sih sama teman saya udah gak saudari ya namanya Gus Inan. Saya diajak nih Mbak, saya mondok. Saya sih dari kecil emang lingkungannya di pondok sih Mbak, apalagi dari bapak saya. Kemudian saya mulai fokus mondok itu malah setelah habis kuliah Mbak. Kalau biasanya cuma ngaji kayak cuma di pondok sehari, nah pure yang saya tinggal di pondok itu tahun 2017. Nah saya pengen mondok karena saya juga di dunia ini tuh nggak cuma kita itu ngejar dunia, akhirat tuh harus dikejar. Ibaratnya kayak kita menanam padi gitu loh Mbak. Ketika kita menanam padi, mesti di samping-samping padi itu ada suket nggak Mbak? Suket teki gitu loh Mbak. Kayak lagunya Didi Kempot tuh loh Mbak. Nah itu, ya kan? Nah, jadi ketika kita, ibaratnya padi itu adalah akhirat. Nah, suket tekinya itu dunia. Jadi ketika di dunia ini kita mengejar akhirat, dunia akan ikut. Nah seperti itu, terus saya mondok lah Mbak di situ. Saya mondok selama ya kurang lebih 3-4 tahun lah Mbak. Saya mondok di situ. Nah di situ saya belajar emang kalau orang pikir ngaji itu harus ngaji yang mengartikan harus baca Al-Quran gitu ya Mbak. Kalau saya enggak, ngaji itu kalau filosofiku adalah ngasah jiwa. Jadi kita kayak sharing gitu, ini bisa ngaji nih Mbak, kayak gini juga bisa ngaji gitu loh Mbak. Nggak harus konteksnya itu kita harus hadap di Al-Quran. Nah pelan-pelan kita sharing, nah itu dari situ kita cari akhirat, dunianya akan ikutan Mbak. Nah makanya dari situ saya fokus untuk ngaji ya, walaupun saya masih ngapunten Mbak, masih nakal, itu tetap lah, kalau nakal itu masih gitu loh. Nah tapi ya tetap, saya tetap ngaji, tetap nakal ya, tapi ya nakalnya berkurang lah Mbak, enggak yang lainnya yang nakalnya udah gitu Mbak. Oke, siap. Contohnya seperti apa ini nakalnya? Ayo. Ya nakalnya Delek kelas GBE apa piye? Wah. Ya nakalnya kan kalau orang biasanya orang maaf ya Mbak yang terlalu Islami itu kan biasanya nggak boleh pacaran gitu loh Mbak, nggak boleh deket sama cewek. Itu kalau saya tuh masih deket gitu loh Mbak. Kalau itu kan kalau di pondok nakal saya gitu Mbak. Tapi saya juga ya kan udah umur lah Mbak gitu lah Mbak. Masa kalau kita nggak deket otomatis terus ta'aruf, saya kan hidupnya di orang-orang milenial gitu loh Mbak. Saya juga terus ketemu teman-teman yang ngaji, ketika itu kayak saya bilang saklek, itu nggak boleh. Itu malah orang-orang tuh takut ngaji Mbak, mana kayak gitu loh Mbak. Siap, gitulah. Terus setelah itu saya keluar dari pondok,
Nah, teman-teman tuh pengen ngaji gitu loh Mbak ke saya, tapi saya waduh nggak berani, aku tuh masih ada gusinan, masih ada ini, saya tuh nggak enak. Saya terus gusinan wis apa-apa mulang wae gitu. Oh ya wis. Tapi aku nggak berpikiran untuk mulang, tapi di sini aku bershare ilmu lah. Contoh saya kayak di pertama kali saya mulang, saya berbagi ilmu tuh di kedai Denwir Mbak namanya. Terus Oke. ya, terus di kedai Denwir kita pindah lah Mbak ke sekarang, sampai sekarang itu udah berjalan hampir 2 tahun, itu di Angkringan Jenak Semanak Mbak, itu di daerah Kota Gede. Ya itu saya kalau ngaji nggak harus pakai peci, harus berbusana muslim nggak, yang penting sopan, terus menutup aurat, saya bilang gitu. Kenapa? Karena kita ngadep Gusti Allah gitu. Oh ya, siap. Jadi teman-teman pada suka, terus saya setelah habis ngaji ya saya pernah cerita-cerita lah Mbak sekitar 10 menit apa-apa, kenapa harus ngaji, kenapa harus apapun. Nah, itu saya tetap share ke teman-teman gitu. Karena biar orang itu nggak kaku-kaku Mbak. Sekarang orang ngaji harus di musola, harus di pondok, harus di sini. Kan bingung. Orang itu kan pengennya yang fleksibel. Setelah saya deres bisa ngopi, saya siap habis ngaji bisa ngerokok. Itu kan anak-anak jadi tertarik kan Mbak kayak gitu. Nah, gitulah Mbak. Cerita saya kayak gitulah. Oke, siap-siap berbagi ilmu dan mengaji sendiri untuk seorang Gus Are itu adalah mengasah jiwa ya. Iya, bener. Bangun loh ini, Iya, bangun loh. iya. Dan ngomongin soal perjalanan seorang Gus Are ini sendiri sampai akhirnya memutuskan untuk berbagi ilmunya, apalagi khususnya untuk mengaji ini tadi ya. Iya. Itu tuh dari awal sampai sekarang apa yang kerasa berbeda? Soal kepekaan, Mbak. Kepekaannya lebih ke Contoh gini, Mbak. Ketika orang mengaji, ketika orang dekat sama Allah atau sama Tuhan, itu kita itu menghadap itu pakai rasa nggak, Mbak? oh Coba iya, kalau pakai logika kita nggak bakalan sampai, Mbak. Tapi benar-benar. dengan dari hati, logika itu membenarkan sesuatu, Mbak. Jadi apapun dengan rasa. Nah, dari ngaji kita bisa peka sama orang Mbak, kayak ini orangnya mesake, kasihan, kita harus kepiye, orang ini yuk ayo bareng-bareng kita ngaji ngasah jiwa tadi, nggak ngaji dengan kalau ngaji itu adem atine, terus banyak orang-orang teman-teman yang ngaji itu dalannya kebuka Mbak. Dari jalannya kebuka ya, dari segi pekerjaan itu, karena apa, mereka itu dekat sama Allah Mbak. Bukan saya cuma lantaran ayo ngaji, kita itu hidup juga harus apa, hidup itu kita harus ya nggak cuma makan tidur, tapi kita itu juga punya kewajiban untuk sembahyang sama Allah ya. Salah satu sembahyang yang pertama kan sholat, yang kedua ya harus ngaji gitu loh Mbak. Karena kan kayak di Muslim kan itu Mbak, apa, wahyunya kan Al-Quran, masa kita nggak dibaca gitu loh Mbak. Maka dari situ saya mulai ngasah jiwa gitu Mbak. Oke, oke. Dan selama berbagi ilmu ini sendiri selama ini gitu kan ya, kira-kira itu kayak semacam problem yang selalu jadi problem orang-orang yang belajar sama Gus Ar itu apa sih? Pertama itu mereka malu Mbak, intinya malu, mereka malu. Problemnya yang pertama malu, karena saya udah gede masa ulangi dari alif ba ta. Nah dari situ saya yakinin sama teman-teman nggak usah malu, yang penting kamu itu udah mau belajar untuk mengingatnya, ntar saya bantu cara untuk mengingat huruf hijaiyah itu gimana. Jangan kalau sesuai konteks itu kita harus gini, harus ngapalin. Kalau kita apalan, karena kalau di Al-Quran itu ada huruf yang beda dengan huruf itu Mbak. Maksudnya ada yang huruf sambungnya itu udah berbeda kan. Nah dari situ ayo kita belajar bareng. Dari situ saya tekanin teman-teman nggak usah malu, intinya yang pertama. Yang kedua, niatmu gimana. Oke. Habis itu saya tetap pelan-pelan Mbak. Orang berbagi ilmu dari orang yang nol Mbak. Kita nggak boleh wah gitu ya toh sulit. Kita malah jadi emosi kita itu nggak bisa Mbak. Mereka malah jadi takut, terus minder. Wah kok aku mau ngaji aja
malah dimarahin, malah gitu enggak. Kalau saya malah ayo rapopo lama tuh enggak, tetap tak tunggu, yang penting aku bisa punya ilmu yang manfaat ke kamu, kamu ntar bisa juga besok nularin ke anak-anakmu gitu. Oh ya mas. Nah pelan-pelan mereka itu mau mbak. Terus akhirnya saya bilang, kalau sudah hafal, kalau sudah paham, jangan dihafalin, tapi kamu lihat bentuknya. Kalau ada titik ini gimana, kalau di bawah apa, di atas apa, itu tandanya. Oh ya, nah pelan-pelan mereka paham. Yang penting ya kembali lagi mbak ke konsisten mereka juga. Kalau sekarang nggak pernah buka, semuanya cuma kalau saya ngaji kan hari Rabu sama Jumat aja mbak. Nah Iya. mereka kalau seminggu 2 minggu nggak ngaji gitu nggak masalah. Tapi kalau udah sebulan ntar ketika ngaji lagi tuh kayak kaku gitu loh mbak, kayak gaguh gitu loh. Makanya kembali lagi ke konsisten lagi mbak, kayak istiqomah tadi. Kalau kamu istiqomah kamu lancar gitu aja. Karena bukan karena aku yang bisa minterin kamu, tapi kembali ke kamu aja. Aku cuma lantaran gitu loh. Oke, oke. Ini berarti pas ya dengan apa yang ada di Tokopedia yang namanya self learning atau belajar mandiri. Jadi benar-benar yang mau belajar yang harus punya niat banget gitu. Bener. Ya, yang penting tetap diikutin aja di kelas media kan. Kita juga udah punya poin-poinnya kan, Mbak. Ini yang penting kita harus gimana. Terus kita harus ketika baca ini harus gini, di kelas media kan komplit, Mbak. Jadi lebih enak Benar. sewaktu-waktu seumpama nih kalau butuh konsisten cukup kita lihat videonya, kita juga enak loh mbak. Oh ini bacanya gini, tambah aku harus kayak gini bentuknya, bacanya gini kayak gitu. Nah lewat kelas media itu tambah lah mbak, ingetannya itu jadi kalau lupa bisa lihat lagi gitu lah mbak. Jadi adanya kelas media ini kalau saya mendukung lah teman-teman yang nggak bisa ketemu di hari Rabu Jumat itu bisa lewat kelas media gitu mbak. Jadi ini bisa continue ya, nggak harus nunggu hari Rabu sama Jumat itu tadi ya, kapanpun bisa dipelajari. Iya mbak, bener bener. Benar. Karena kan teman-teman juga pengennya tuh tiap hari mbak ngaji, tapi kan saya juga waktunya terus ada ke apa, nah ke kelas media coba teman-teman tak arahin ke situ gitu mbak. Oke, siap-siap. Ada lagi nggak Gus? Selain mungkin kalau malu ini tuh kayak masalah banyak orang kali ya. Mungkin hampir Ya. semua orang lagi yang ngerasa udah misalnya umur 20-an ke atas. Kalau misalnya harus datang ke TPA gitu kan izin ya. Barengannya tuh kayak masa aku udah umur segini kok harus belajar ngaji lagi. Iya Kayak gitu. bener mbak. Oke gitu loh. Kira-kira selain itu, kira-kira permasalahan yang pernah muncul selama Gus Arek berbagi ilmu selama ini tuh ada apa lagi kira-kira selain itu tadi? Kalau selain malu apa ya pak? Ya cuma ada yang datang ada yang enggak, tapi mereka tuh pengen nambah. Biasanya gini mbak, kan ini udah kebanyakan ada yang udah tahap Al-Quran nih mbak, udah bisa baca Al-Quran mereka. Nah mereka tuh pengen, kalau saya itu punya lihat orangnya mbak, biasanya ada yang namanya satu rai mbak, satu rai itu kayak satu halaman tuh loh mbak, bolak-balik. Nah itu dia pengen nambahnya itu 2 lembar 4 lembar gitu loh mbak. Tapi kan saya lihat nih, kemampuan mereka tuh gimana sih kalau ngaji, lancarnya, tajwidnya, panjang pendeknya itu harus gimana. Jadi nggak cuma aku pengen cepet ya mas, ya sabar. Kalau kamu cuma cepet, itu sama aja dengan kayak ibaratnya kamu numpak motor, bus banter, tapi podo-podo tekan. Tapi kamu ngelewatin kayak ibaratnya apa ya mbak, ini yang harusnya kamu mampir sini tuh kamu dapat apa gitu loh mbak, tapi langsung bles. Nah tapi kalau ketika kamu baca Al-Quran dengan tajwid yang benar, itu ntar kembali ke rasul lagi mbak, rasulnya itu lebih enak, terus artinya juga ada gitu loh mbak. Biasanya ada yang nerak nih mbak, kayak contoh teman-teman tuh kalau nggak kuat nafasnya, kan biasanya kalau baca kayak gitu tuh harus satu nafas gitu loh mbak, satu nafas. Mereka tuh putus-putus, terus mereka habis putus tuh saya benerin, dia asal mutus tapi nggak mengulangi kata yang sebelumnya tadi, jadi langsung diterusin gitu loh mbak. Nah itu kurang. Kalau saya mending udah pelan-pelan, ketika kamu nggak nyampe putus di situ tapi sesuai dengan apa maknanya gitu loh mbak. Nggak ada ya kemarin tuh kayak berhentinya di apa ya,
surat. Pemenggalannya kurang gitu kali ya. Benar, ya kayak gitu, pemenggalannya kurang, tapi langsung nerak gitu loh, nerak itu nerjang gitu loh. Tak, padahal bukan harus berhenti enggak gitu loh, Mbak. Nah, teman-teman gitu santai aja, nggak usah buru-buru. Mereka kendalanya gitu, Mbak. Yang pengennya cepet tapi nggak apa ya, nggak diperhatiin gitu loh, Mbak. Teman-teman, oh ya Mas, ya siap 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 gitu. Nah, dari situ mereka udah sekarang udah nggak malu, nggak Mbak, malu tuh udah nggak. Cuma yang orang-orang baru, Mbak, itu banyak yang malu. Terus Oh. kebanyakan orang tua, Mbak, orang tua yang udah punya anak istri, mereka tuh malu Mhm. dengan anaknya, kok anakku tuh tak TPA-in gitu loh, Mbak, tak dikasih TPA, sedangkan aku aja baca alibata aja nggak bisa gitu loh, Mbak. Nah, terus Mhm. ya nggak apa-apa, monggo Pak, saya gandeng gimana. Cuma saya cuma itu telat, nggak bisa di waktunya gitu loh, Mbak. Lah terus pengennya gimana coba belajar di online atau gimana, saya bilang gitu. Oh, ya nggak apa-apa, tapi saya juga saranin nih Mbak sama teman-teman, kalau bisa ketika kamu ngaji hal apapun harus punya guru, harus punya pembimbing maksudnya. Karena itu kalau di dalam pondok pesantren itu namanya sanad keilmuan itu harus penting, Mbak. Jangan cuma Oke. ikut-ikutan. Nah, itu sanad keilmuan itu sangat penting dan jangan neng melu-melu. Saya bilang sama teman-teman gitu. Saya tekanin. Itu namanya orang-orang kalau yang melu-melu itu taklibutan namanya, Mbak. Ikut-ikutan tok. Oh, ini lagi rame ngaji. Ntar itu terus nggak konsisten, yuk pergi. Ntar biasanya orang yang dekat dalam ngapunten ya, dalam agama itu ketika orang-orang itu lagi banyak masalah, banyak problem, mesti Mbak. Nah, maka dari itu saya ojo lah, kita itu harus apa ya, ya ketika deket ya jangan cuma waktu butuh tok gitu. Ya kamu ngaji, aku coba baru alibata nggak apa-apa, yang penting satu kata aja, satu huruf aja kamu udah dapat pahala, apalagi banyak dan sering gitu, saya bilang gitu. Oh ya mas gitu. Ya seperti itulah Mbak. Oke. Ngomongin soal tajwid ini, Gus. Ya, Kira-kira ada berapa ini sih? Maksudnya itu kan relate sama panjang pendeknya pembacaannya ya. iya bener, harus Mbak. It- Itu kira-kira apa nih yang harus kita perhatikan? Maksudnya kan ada tanda bacanya yang menyebabkan dia harus panjang atau apa atau gimana gitu. Oh ya, kalau Hah. tanda yang harus panjang itu biasanya kalau panjangnya ada alif itu di atas kecil, itu kita baca 2 harokat, jadi panjangnya seumpama ba gitu. Tapi kalau kayak di atasnya kayak ada layar panjang, itu dibaca Mm-mm. antara 5 sampai 6 ketuk. Jadi kayak alif lam mim gitu, Lima Mbak. ketuk ya, Gus ya. Ya, itu 5 sampai 6 ketuk kayak gitu. Jadi kalau setelah itu wawu mati, Mbak. Wa mati. Wawu mati itu biasanya kayak yu, itu 2 ketuk. Terus ya Mm-mm. mati ki gitu. Itu juga 2 ketuk. Itu harus, Mhm. nah kayak gitu Mbak. Jadi wawu ya itu kita harus panjang 2 ketuk. Tapi orang-orang biasanya kalau nafasnya nggak cukup, mereka langsung diterak Mbak, langsung vert gitu. Nah, ini panjangnya gimana Mas? Nah, terus biasanya yang sering nih saya kemarin kalau kalau ngaji itu teman-teman itu yang kalau di kan ada tau Mbak ayat berhenti yang terakhir itu, mereka mereka itu panjangnya pengennya panjang terus, kayak Mm. kayak apa ya, yang si Mbak tak cari ayatnya, turjaun kan itu ain wawu non toh Mbak, itu harus panjang, tapi ada yang nggak kayak gitu, terus harusnya panjang mereka dipendekin, harusnya pendek mereka panjangin karena di akhir gitu loh Mbak. Nah itu teman-teman yang Mm. tajwidnya itu kurang detail gitu Mbak. Terus banyak yang nerak-nerak panjang-panjang itu lupa, kayak alif kecil itu, wah ini nggak kuat nafasnya langsung panjang gitu loh Mbak, saya langsung pendek mereka. Nah itu tak banyak yang miss kayak gitu Mbak, teman-teman.
Oke, tapi itu untuk artinya sendiri nanti terpengaruh atau enggak sih sebenarnya Iya, Gus? Mbak. Iya, iya, Berpengaruh ke arti juga iya. pembaca. Makanya harus hati-hati kalau tajwid kayak Nah, gitu. ini serem juga ya. Iya, saya juga makanya harus pelan-pelan dulu kalau ngaji tajwidnya. Terus panjangnya, ayo kamu ke susu. Oh ya, saya dulu sama ngaji sama Gus Inan juga kayak gitu Mbak saya dulu. Pelan-pelan Oke oke. aja. Ketika kamu pelan-pelan itu kan malah ketika kamu pelan ngaji, kamu diajak cepat itu gampang Mbak. Tapi ketika kamu gak cepat diajak pelan nggak bisa. Kayak gitulah Mbak. Kalau ngaji. Oke, berarti memang harus startnya ya pelan-pelan dulu aja, nggak harus langsung semuanya bisa gitu loh. Iya, Gitu ya. iya. Contoh nih Mbak, kalau seumpama pelan ya Mbak, kayak saya ngaji di Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Ada yang cepat innalladzina kafaru wa a'andartahum yu'minun. Nah, gitu kan bisa. Mau pendek mau yang penting pendek apa yang pelannya bisa itu gampang Mbak. Cepatnya itu gampang ngikutinya. Kayak kalau saya ngaji cepet itu Mbak, kayak kita baca Yasin Mbak. Kan kalau namanya ngaji namanya mujahadah Mbak, ngaji gede. Itu bareng-bareng kayak baca Yasin 41 kali. Kalau kita pelan, itu kan bisa 3 jam nih Mbak, 4 jam, 5 jam sampai setengah hari. Tapi kan kita kayak di tempat orang suruh ngaji Yasin sebegitu ya. Kayak bacanya Yasin wal Qur'anil hakim nakala minal mursalin ala syiratim mustaqim tanzilal azizi rahim lidundira qamama undir abahum wa ghafilun. Gitu harus cepat kalau kita baca Yasin wal Qur'anil hakim. Nah itu kan beda Mbak, beda ke situnya beda lagi gitu loh Mbak. Oke Jadi oke. ada kita harus yang penting kita harus belajar pelan dulu. Ketika itu kita harus cepat, itu ada waktunya. Seperti itu Mbak. Hmm, ya. Tapi Terus, ketika cepat tajwidnya harus benar juga loh Mbak. Yang penting tajwidnya lu, jangan nah asal itu ngomong. dia. Nah itu itu harus. Itu ini tuh ngobrol kayak gini tuh terkesannya tuh sepertinya gampang ya tajwid itu. Tapi nek ngelakoni dhewe iki belum tentu loh Gus ini. Intinya relax Mbak, semua relax, jangan sepaneng. Oke, siap Ya, siap. Islam itu mudah, yang mempersulit itu kita, Mbak. Sebenarnya kita, gitu loh, Mbak. Masuk. Ya, gitu. Intinya gitu. Kalau ngaji, yang penting, kalau saya tekankan, yang penting wudhu. Harus wudhu. Karena wudhu itu juga salah satunya kita ketika jaga wudhu, itu kita bisa ibaratnya pikiran kita tuh lancar Mbak, karena kayak kita di wudhu itu rambut kita tuh kan makanya filosofinya dibasuh air kan Mbak, di sini kan Benar. diatek, nah biar ilmu itu cepet Mbak masuknya gitu loh Mbak. Terus kalau ini filosofiku loh Mbak, tahu kalau filosofi orang kalau tahu apa cuci muka gitu deh Mbak, nah aku ben padan ben ganteng ben cewek ono dulu Mbak, nah aku Mbak kayak gitulah Mbak. Nah, aku tuh kalau tangan ngopo kok harus dicuci ya. Tiap hari itu kita pernah dosa ngapain tangannya habis ngapain. Nah, makanya kita wuduin gitu loh Mbak. Tapi ketika ketika orang-orang itu jarang wudhu, mesti orang itu maaf ya Mbak, cahayanya agak redup. Kalau dilihat tuh kok murung, ini ngopo? Dijogo wudune ora, aku bilang gitu. Nah, itu dari situ kita ngaji apapun enak gitu loh Mbak ketika Joko wudhu. Makanya ketika ada obrolan apa ngaji apa wudhu dong. Burung dino iki wudhu dong, burung berarti dong sholat dino iki. Nah, saya bilang gitu kalau orang itu harus berkesinambungan. Yang penting ojo ngaji tok lah. Sholat wudhu. Sholat itu nomor siji. Nah, aku bilang gitu. Nek Karena gimana pun sholat itu kan tiang agama ya. benar Mbak, ketika kita mau bikin rumah pondasine belum apik, kita wis pengen ngapiki gendengi ra ambruk to Mbak kayak gitu. Nah, kayak Wagu gitu. juga. Iya, iya makanya itu Mbak. Sholat itu tiap agama Mbak. Kayak gitu kalau saya. Oke ya. Cuman kan Iya. kadang-kadang nih Gus ya, ada Iya. yang akhirnya tuh memang sih pada prakteknya akhirnya sholat wajibnya itu yang ketinggalan malah sholat-sholat yang
sunnah itu mempeng. Nah, ini gimana nih Iya, Gus kalau gini Mbak. Biasanya orang yang sering surat sunah, tapi wajibnya mempeng, itu mikirnya gini, wah nek sunah kan rezekiku cepet lancar. Iya toh Mbak? Contoh, sunah yang kenceng orang-orang itu kayak duha sama tahajud. Karena doanya itu katanya segera dikabulkan. Iya toh Mbak? Padahal gini, Nah, sholat sunnah itu kayak ganjaran itu ditambah ketok. Tapi kamu meninggalin yang wajib, itu sama aja Mbak. Kalau saya loh, hampa ibaratnya. Penting sholat wajib itu dibenerin sih 5 waktu ini. mhm, Mesti bilang angel mas, iyo rapopo mboko sithik. Saya bilang teman-teman gitu, nggak harus cepet. Tapi kan saya nggak bilang gitu. Kalau kamu bisanya 3, ya wes dicoba sih daripada tidak sama sekali. Neng baru nek wes istiqomah dan ditambahi, nek wes istiqomah lagi. Kamu harus ngijoli sholat-sholat kamu jenenge dikodok, saya bilang gitu. Oh iya, 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 siap. Gitu Mbak. Kan ada nih yang, mhm, oh gue dosa, gue gini. Nah, contoh kalau kamu mengaji atau kamu sholat, kok kamu ibaratnya mikir ke ganjaran sama mikir ke dosa, itu malah nggak nyambung Mbak sama Gusti Allah. Tapi itu nggak masalah Mbak kalau saya. Kayak mhm, gini, ibaratnya kayak lagu itu Mbak. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya? Kayak gitu loh Mbak. Nah mhm, itu, mhm, nah itu makanya itu soalnya ada cerita Mbak. Kalau di ngaji itu ada cerita itu Robiah Halab, Robi, ah wali Mbak, wali cewek. Itu saya pernah diceritain juga sama Gus Inan. Jadi di Arab itu ada wali cewek itu muterin Mekah itu bawa obor sama apa sama ember Mbak. Karena mhm. mau kemana Bu? Kayak gitu. Mau kanu bakar bakar surga sama bakar sama mateni neraka gitu kan, neraka kan panas gitu tuh Mbak. Lah kenapa ditanyain? Lah itu gara-gara itu orang-orang itu do ngawur do salat ono sing mempeng salate ming mergo kuwi ora njaluk ridhone Gusti Allah. Nah, makanya saya terangin tekanin sama teman-teman, kamu ngaji, kamu sholat itu supaya kamu dapat rahmat sama ridhone Gusti Allah. Jadi ketika kamu kayak gitu itu kamu udah minta apapun itu bisa cepat sama Allah. Ibaratnya gini, saya ibaratin. Kamu punya pacar, ketika kamu minta apapun sama pacarmu, kayak contoh nih Mbak, Mhm, mhm. dengan Mbak, nah punya pacar, yang beliin maem yang ditumbasi mboten Mbak, tak gitu. Iya. Nah itu sama Mbak, kita deket sama Allah ibaratnya seperti pacar kita. Ya Allah, kula nyuwun duite, sik mesra, minta sik mesra lah. Mesra seenak kan otomatis Allah iki kasihku sik bendino salat ro aku ngaji ro aku wiridan ro aku kan Gusti Allah jadi melihat kita toh Mbak. Nah maka Benar benar. itu nah itulah kalau saya sama teman-teman sharingnya gitu, intinya golek ridho rahmati Gusti Allah, ojo mikir ke surga, ojo ganjaran kok ndak hitung-hitungan Mbak, karena orang itu mikirnya hitung-hitungan sama Gusti Allah itu mesti Mbak, aku bar salatku untuk ganjaran sakmene kok aku ngene kok rezekiku duwe entuk kok iso dakwah gitu Mbak. Nah itu loh. Makon ya Gus ya. Benar. Nah itu makanya saya balikin lagi wis nek mamane kuwi diitung neh ro Gusti Allah kuwi dikei nafas oksigen bendino kuwi bayare piro jajal ya toh Mbak. Terus kowe makem wis kok beras iki sik sapa sik nyiptake banyune sok udan wis sapa Gusti Allah meneh gitu Mbak. Wis sah dihitung aku ya gitulah Mbak. Nah itu tak tekani lah, maka dari itulah sik penting ngaji walaupun itu cuma alif ba ta itu harus kudu ngaji ya saya gitu Mbak. Gus, lanjut dulu ini udah ada yang bertanya nih. Ada Mas Muherwin. Mas, belajar murotal tuh seperti apa ya? Waduh, nek murotal tuh aku cuma dikit-dikit sih Mbak. Saya cuma dengerin itu terus tak tanyain. Soalnya suaraku ya nyempreng sih Mbak. Jadi saya nggak berani. Nah, tapi yang penting kalau murotal itu tajwidnya aja yang bener. Jangan
waton dowoke, waton di nadane apa, tapi nggak nggak sesuai gitu loh Mbak sama tajwidnya, itu malah bahaya gitu loh Mbak. Yang penting ya kalau saya itu yang penting kayak Al-Fatihah aja Mbak, contoh ya Al-Fatihah ya Mbak. Al-Fatihah banyak yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ada yang aton dawane ning pawane bismillah. Kan waton gitu loh Mbak, maksudnya. Tapi ada yang pintar Mbak. Kalau saya nggak biasa, kalau orang-orang yang pintar kalau Ahmad Sudais itu pintar-pintar Mbak. Kalau yang itu biasanya cari referensi. Tapi kalau saya murut kayak gitu saya nggak berani Mbak. Saya mengajarkan saya nggak berani gitu loh Mbak. Ada fakta sendiri-sendiri gitu loh Mbak. Kalau saya mending yuk alif bata gitu. Tapi saya arahkan, ada teman saya banyak gitu loh Mbak. Kalau murotal gitu loh Mbak. Karena saya juga nggak menguasai gitu loh Mbak. Suaraku yang pertama wis nyempreng gitu loh Mbak. Kalau di pondok itu gini loh Mbak, kalau bukan fakta itu kayak bukan apa ya, bukan pinter yang di sini itu nggak berani Mbak, mesti ngajarin kayak gitu saya nggak berani. Terus ada nih Mbak sungkan sama contoh di sini masih ada yang lebih sepuh, jangan saya gitu loh Mbak. Itu kita kembali ke etika dan adab Mbak. Karena ketika orang yang mengaji, orang yang ya santri lah Mbak, ibaratnya jadi santri. Kalau saya itu ngaji, itu ibaratnya udah jadi santri gitu loh Mbak. Itu mesti harus punya adab dan etika. Karena buah dari ilmu itu adalah akhlak gitu loh Mbak. Kalau saya loh Mbak. Makanya dimanapun kita belajar harus punya akhlak gitu. Apalagi babakan ngaji gitu Mbak. Ngasah jiwa tadi Mbak. Nah seperti itu. Kalau murotal, kembali lagi ke teman saya nggak berani detailin saya Mbak gitu. Oke, tapi kalau murotal ini sendiri, apakah emang harus punya suara yang bagus, Gus? Ya, tapi lebih baiknya harus Mbak, karena masa waton ngimami jendat-jendat malah ntar orangnya nggak fokus toh Mbak. Jadi orang maksudnya yang makmumin itu atau gimana itu kayak waduh itu dia iki digawe arep digawe apik kok malah koyo ngene gitu loh Mbak. Oke. Kalau malah si perasaan imame nek sarane benar Mbak. Yo, biasanya kalau saya lihat sih orang yang MT murotal gitu orangnya yang suaranya bagus sih Mbak. Biasanya loh kalau saya. Kalau saya sendiri pengen murotalnya mah cepat Mbak lo suaranya. Gitu. Vokal dulu ya. Kayak gitu, makanya saya nggak berani. Paling Fatihah kayak gitu loh Mbak. Kalau Fatihah lah, yang penting tajwidnya, karena itu kan kalau ngimami ya harus toh Mbak. Kalau Benar. Fatihah, yang penting itu. Kalau saya kalau pengen murotal, mending ngaji yang Fatihah dulu kalau murotal. Kalau yang nyubi loh Mbak, saya berani Fatihah Mbak. Kalau yang lain saya nggak berani, kayak saya sendiri gitu Mbak. Oke, siap. Gus, untuk seseorang pada akhirnya itu bisa mengaji dengan lancar, menurut pengalaman Gus Arek selama ini sudah berbagi dengan teman-teman, itu tuh satu orang tuh kira-kira butuh waktu berapa lama? Ini kalau setiap hari mereka baca ya Mbak. Kalau tiap hari mereka baca. Ini yang dari alif bata apa yang Al-Qur'an Mbak? Nah ini biasanya dimulai dari mana dulu nih Gus? Nah saya tanya ke teman-teman mau yang udah sampai mana sih gitu loh Mbak. Kalau alif bata itu minimal seminggu Mbak. Seminggu tuh udah lancar ya? Ya tapi tiap hari loh Mbak. Tapi tiap hari. Oke, terus habis itu mesti disuruh ulangin seminggu itu Mbak. Itu udah baru hafal alif bata
sampai seterusnya loh Mbak. Mhm. Tuh, terus sebentar, soalnya ntar ada yang disambung juga Mbak. Betul. Ya, ntar ada penyambungannya, terus ada panjangnya harus gimana gitu. Itu ya udah bisa baca Al-Quran itu sebulan, 2 bulan, ya sebulan sampai 3 bulan lah Mbak. Tergantung orangnya lagi juga. Kayak gitu. Oke, siap-siap. Berarti Ya, itu. biar biar amannya gitu, belajarnya mulai dari alif ba ta dulu ya. Ya, tapi kalau sudah mereka udah paham alibata, udah tahu waktu disambung, tinggal benerin tajwidnya aja juga bisa, Mbak. Teman-teman itu juga gitu, Mbak. Kalau yang saya ngaji yang udah Al-Quran tuh benerin tajwidnya itu sekitar 10 kali pertemuan lah, Mbak. Mereka udah lancar. 10 kali pertemuan itu seminggu 2 kali berarti sebulan lah ya. Ya, sebulan. Mereka udah lancar. Kayak gitu. Tapi Ya, kalau cukup singkat ya. ya sebenarnya loh kalau mereka konsisten loh Mbak. Kembali mereka juga ke mereka. Jadi saya juga punya prinsip kalau mereka yang datang cuma 1 orang ya saya bantu ajar gitu loh Mbak. Tapi kan ada yang wah nggak rame, tak pulang nggak. Saya dulu kalau sama yai saya dibilangin 1 orang murid atau berapa murid tetap tak pulang gitu yai saya. Unji. Saya pernah saatnya Mbak ngaji cuma saya tok itu yang datang ya Mbak. Ya diulang sama yai saya aja situ saya tetap teman-teman yang penting kamu udah punya niat dan konsisten itu supaya kamu dapat ilmu yang cepat terus itu ya makanya tetap diulang gitu. Oke, good. Bentar lagi kan maghrib nih. J. Oh, udah jam segini nggak kerasa bentar lagi. Sambil ini, sebelum kita pamit dari Jagongan Hits hari ini, J. pesan dari seorang Gus Arek yang selama ini juga sudah berbagi, sudah bertemu banyak berbagai macam orang. Nah, kira-kira buat teman-teman skillers yang pun sekarang posisinya tuh sedang berjuang untuk istiqomah, untuk bisa akhir ngaji, ini kira-kira pesan dari Gus Arek apa nih? Ya, jadi gini Mbak, istiqomah kui angel, tapi harus dipaksa. Jadi ketika kamu ingin punya yang lebih, kamu pengen lancar dalam mengaji, kamu pengen hal apapun, yang penting konsisten. Konsisten itu pasti sulit, tapi harus kamu paksa apapun. Pasti. Terus yang kedua, urip kui siap kecewa, Mbak. Hidup itu siap kecewa. Jadi kamu udah pengen nih, aku pengen ngaji, aku gampang. Tapi ketika ketemu guru nih harus menakit tajwid, oh kamu ibaratnya salah, padahal udah belajar di rumah. Serius, kan ibaratnya aku wis dong ini. Tapi ketika ketemu guru yang benerin itu, kalau orangnya nggak siap kecewa, down mental tuh. Nah, maka dari itu, urip itu harus siap kecewa, Mbak. Udah, seperti itu. Oke, berarti kuncinya siap kecewa atau ikhlas, terus juga jangan sungkan untuk memaksa diri ya untuk belajar. Untuk konsisten. Ya. Konsisten itu dia. Ya, itulah. Oke. Oke, terima kasih Gus Are sudah ngobrol kita sore hari ini di Jagongan Hits. Siap. Dan juga tadi yang sempat tanya juga sudah mendapatkan jawabannya. Terus juga terinspirasi yang gabung untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi Gus untuk waktunya. Monggo. Mbak, salam buat semua nih Mbak. Sama maaf kalau banyak salah kata Mbak. Ngapunten. Siap, sami-sami. Namanya juga manusia Gus. Iya, Mbak. Siap. Mbak. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi skillers kita udah ngobrol sama Gus Are di Jagongan Hits Jahit ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan sekali lagi ingetin kamu, kita punya Skiller Stock. Ini juga tiap minggunya ada gitu kan. Kamu tinggal pantau terus update-nya di @kelaspedia Indonesia. Terus juga Jagongan Hits ini nanti tiap minggunya juga bakal ada update. Kita bakal ngobrol lagi sama mentor Kelaspedia yang mana sih yang bakal berbagi di Jagongan Hits. Untuk update-nya sekali lagi kamu bisa langsung ke @kelaspedia Indonesia ataupun di
katalog.kelaspedia. Langsung aja cek nanti ya. Dan jangan lupa juga sampai nanti tanggal 31 Januari 2021 kita ada promo buy one get one loh. Jadi kamu nanti daftar satu kelas gitu kan, kamu bisa dapat satu free kelas lagi. Keren kan? Jadi makanya buruan daftar. Linknya bisa kamu dapetin di Instagram kita. Nanti kalau misalnya udah kamu tap, langsung dihubungin aja, nggak usah lama-lama, daftar, bayar, dan gabung di kelasnya. Oke, kita tungguin ya gabungnya di Kelaspedia. Terima kasih untuk gabungnya di Jagongan Hits kali ini. Kita ketemu lagi di waktu-waktu yang tidak kamu duga.